Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kali ini kami akan membahas tentang prinsip dan pendekatan pendidikan inklusi mata kuliah pendidikan inklusi di SD. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Siti Raihan SPD MPD dengan Bapak Saprizal SPD MPD. Terlebih dahulu kami di sini ingin memperkenalkan kami dari kelompok 3, yakni beranggotakan 2 orang, ada Fitri Ramadhani dan saya sendiri Dewi Marikana. Adapun yang akan dibahas dalam video ini yakni yang pertama ada prinsip dasar pendidikan inklusi, yang kedua konsep perbedaan individu peserta didik dalam pendidikan, yang ketiga pendekatan sosial dalam pendidikan inklusi, yang keempat pendekatan keluarga dalam pendidikan inklusi, yang kelima ada pendekatan kebudayaan dalam pendidikan inklusi, dan yang terakhir pendekatan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Terlebih dahulu kita akan mengingat tentang apa sih itu pendidikan inklusi. Jadi pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang terbuka, mengakomodasi dan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan membutuhkan pendidikan layanan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan kelas sama tanpa diskriminatif. Selanjutnya ada tentang prinsip dasar pendidikan inklusi. Di sini menurut dari beberapa referensi yang kami lihat terdapat 5 prinsip dasar pendidikan inklusi, yakni yang pertama pemerataan dan peningkatan mutu, yang kedua kebutuhan individual, yang ketiga kebermaknaan, dan yang keempat keberlanjutan, dan yang kelima keterlibatan. Di mana teman-teman bisa mengetahui bahwa pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena lembaga PI dapat menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. PI juga merupakan strategi peningkatan mutu karena model pembelajaran inklusif menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang bisa menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang kedua ada kebutuhan individual, di mana setiap anak ini memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak. Yang ketiga ada kebermaknaan, di mana PI ini harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Yang keempat keberlanjutan, di mana teman-teman bisa mengetahui bahwa PI ini diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan. Dan yang terakhir ada keterlibatan, di mana penyelenggara PI ini harus melibatkan seluruh komponen pendidikan yang terkait. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang konsep perbedaan individu peserta didik dalam pendidikan, di mana konsepnya yang menurut dari beberapa yang telah kami cari terdapat 3, yakni yang pertama ada pada anak usia persekolahan, yang kedua anak-anak remaja, dan yang ketiga ada mahasiswa perguruan tinggi. Jadi teman-teman perlu mengetahui bahwa apa sih konsep perbedaan individu peserta didik dalam pendidikan. Jadi setiap individu merupakan pribadi yang unik. Di dunia ini tidak ada 2 orang yang persis sama. Anak kembar satu telur sekalipun pasti memiliki perbedaan secara nyata. Perbedaan individu merupakan salah satu aspek memperoleh perhatian dalam bidang pendidikan, terutama kecepatan dan irama perkembangannya, dan pengabaian pemenuhan kebutuhan sesuai dengan sifat
dan irama perkembangannya dapat mengganggu perkembangan seseorang menurut Semiawan 1992. Adapun perbedaan individu dalam pendidikan pada tahun 1962, The National Society for the Study of Education memfokuskan penerbitan khusus mengulas perbedaan individu yang mungkin dapat dikatakan sebagai tinjauan paling komprehensif. Pertama, Henry pada tahun 1962. Perbedaan individu ini terlihat dari hasil tes baku. Pada anak-anak usia prasekolah, perbedaan individu dapat dijumpai dalam hal perkembangan fisik, perilaku motorik, perilaku intelektual, dan perilaku sosial emosional. Selanjutnya di sini kami akan membahas tentang pendekatan sosial dalam pendidikan inklusi. Sebelum itu teman-teman harus mengetahui bahwa pendekatan sosial dalam pendidikan inklusi ini dalam perspektif sistem sosial, pengembangan itu merupakan penyesuaian yang berlangsung secara terus-menerus individu dan lingkungan lain, di mana secara progresif terdapat jarak nyata perkembangan pada individu dengan perubahan lingkungannya. Pribadi dipengaruhi oleh konsepsi ekologi lingkungan, relasi di antara mereka sesuai dengan kapasitas pertumbuhannya. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa pendidikan sosial dalam pendidikan inklusi ini merupakan pengembangan itu penyesuaian yang berlangsung secara terus-menerus pada individu dan lingkungan yang lain. Selanjutnya ada pendekatan keluarga dalam pendidikan inklusi, di mana para guru diharapkan berbagi pengalaman kepada para orang tua keluarga tentang apa saja yang dikerjakan anak di sekolah, sehingga mereka para orang tua dapat memahami dan dapat menentukan peran apa saja yang mungkin dapat dikerjakan olehnya. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa pendekatan keluarga dalam pendidikan inklusi ini berperan penting dalam pendidikan inklusi. Selanjutnya ada pendekatan kebudayaan dalam pendidikan inklusi ini mencakup 6 poin, yakni yang pertama ada bahasa, yang kedua sistem teknologi, yang ketiga sistem mata pencaharian, yang keempat organisasi sosial, dan yang kelima sistem pengetahuan. Selanjutnya ada pendekatan penyelenggaraan pendidikan inklusi, di mana ini mencakup 5 aspek, yakni yang pertama ada peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, dan juga ada penilaian. Mungkin hanya itu dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.